Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput. Di rekening ini insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu sering sekali menjadi ucapan Nabi baik hari Jumat, hari raya, di nasihat pernikahan. Hampir setiap pertemuan dan perkumpulan kaum muslimin, Nabi SAW dalam dakwah beliau lebih 20 tahun Nabi berdakwah. Nasihat beliau sampai wafat, beliau selalu mengatakan iyyakum muhdatsat, jauhi perkara mengada-ada dalam agama ini, jauhi perkara bid'ah. Lalu beliau mengatakan kullu bid'atin dalalah, ya, setiap bid'ah itu sesat. Sesat kata beliau itu dalam sisi istilah atau syariat. Jadi tidak ada bid'ah itu jangan sekalian menurut Nabi kecuali ujungnya sesat. Ya, karena itu Pak, mohon maaf, jangan gampang membedakan sesuatu karena ujungnya menyesatkan orang itu. Begitu kita mengatakan itu bid'ah, maka itu pekerjaan itu sesat. Ya kan, tidak gampang itu orang disebut dalam sebuah kesesatan. Wa kullu dalalah, dan setiap yang sesat itu finnar, itu dalam api neraka. Oleh karena itu jemaah sekalian, baru dalam syariat itu sesat. Sesat itu semuanya. Tidak ada sesat yang baik-baik, Pak. Tidak ada sesat itu hasanah. Ya. Tidak ada bilang ini kita akan belajar bid'ah yang baik, lalu bid'ah ini tidak mengantarkan ke neraka. Ujungnya bid'ah itu pasti ke neraka. Karena hakikatnya jemaah sekalian, agama ini sudah lengkap dan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Karena syariat yang dibawa oleh Nabi itu sudah lengkap, sudah sempurna. Apa yang tidak menjadi agama di masa Nabi SAW tidak akan menjadi agama hari ini. Apa yang tidak menjadi syariat di masa Rasulullah SAW, maka tidak akan menjadi syariat juga di masa kini. Nah, cuma mohon, mari tetap kita mengenal kaidah ini, ya. Karena mohon maaf Pak, ahli bidah pun tidak mau dibilang bidah. Jadi kita tidak boleh sembrono meletakkan kaidah-kaidah ini. Sama dengan syirik. Syirik itu tidak ada kesalahan yang paling parah, itu kan syirik kufur. Sama itu syirik kufur. Dibawanya syirik dan kufur itu adalah bid'ah. Kalau dibawanya bid'ah itu namanya dosa besar.
Di bawahnya dosa besar itu dosa kecil. Di bawahnya dosa kecil adalah kesia-siaan yang berulang-ulang dan terprogram serta melebihi kapasitasnya, Pak. Itu jelek. Meskipun boleh mubah, tapi berulang-ulang dan diprogram dan itu rutin dan banyak prioritasnya, Pak, itu jelek juga. Jadi kalau kita lihat kufur atau syirik, bid'ah, lalu dosa besar, di bawahnya dosa besar baru dosa kecil. Di bawahnya dosa kecil hal yang boleh mubah, Pak, tapi terprogram terus menerus dan itu melampaui batas, melewati ya kapasitasnya, itu juga jelek. Nah, dan ada juga nanti hal utama, Pak, hal utama tapi kita meninggalkan hal utama dibanding yang biasa-biasa, itu juga sebuah kerugian. Ada 7 perangkat yang dipasang oleh iblis sehingga menjadi kita menjadi main-mainan di dalamnya. Yang paling tertinggi itu adalah syirik atau kufur. Kalau orang sudah syirik kufur, Pak, iblis sudah lepas itu, tidak menggoda lagi, karena sudah sampai tujuan. Di bawahnya syirik, di bawahnya kufur, bid'ah. Nah, ini yang kita bahas. Kenapa pembahasan bid'ah ini penting? Karena ada orang yang meremeh-remehkan bid'ah, ada juga terlalu menggampang-gampangkan setiap yang baru dia katakan bid'ah, sehingga dibuatlah nanti 3 syarat. Dan ini saya ulang, Pak, jangan kita bicara bid'ah kalau kita tidak paham ini 3 kriteria ini. Ikhdas, dan itu menyangkut masalah agama dan tidak ada pun sedikit dalilnya, baik umum maupun khusus. Ini yang kita ambil dalilnya ini. Man ahdasa fi amrina haza ma laysa min fahuwa raddun. Kalau bisa, Pak, pengajian kita ini salah satu hasilnya, kalau bisa kita paham, kalau tidak bisa dihafal hadis ini. Man ahdasa, siapa yang bikin ahdas atau ihdas, perkara baru, itu syarat, perkara baru. Perkara baru ini ya ada yang menyangkut masalah duniawi. Kalau duniawi tidak bisa dikatakan bid'ah. Nanti dia fi amrina, di urusannya Nabi SAW. Fi amrina haza, di urusannya Nabi. Kalau urusan dunia, Pak, tidak akan pernah memenuhi kriteria bid'ah. Itu yang saya katakan tadi, seperti juga termasuk takziah. Takziah di masa Nabi tidak ada juga model seperti sekarang kita lakukan. Tapi kan ada pendalilan umum bahwa memberi penjelasan agama, bagaimana menghibur orang, selama tidak ada pelanggarannya di takziah itu, maka hukumnya boleh. Tapi kalau kita lihat seperti ada mengaji, ada apalagi sekarang ini meningkat lagi takziah, testimoni. Tapi kalau itu bisa membawa maslahat terhadap yang meninggal dan terhadap keluarga yang ditinggalkan, itu silahkan dilakukan. Meskipun, Pak, kalau kita lihat tinjauannya kepada Nabi, Nabi tidak pernah lakukan model begitu. Ya, karena ini bukan ibadah mahdah. Ini bukan ibadah mahdah. Takziah itu sama dengan dakwah, dan dakwah itu kapan saja. Karena itu takziah boleh 1 malam, boleh 2 malam, boleh 3 malam, boleh lebih. Tidak ada ketentuan 3. Boleh ambil malam, boleh ambil siang. Tapi kalau dipatok 3, ini berarti perkara baru yang 3-nya itu tidak pernah Nabi menentukan 3. Itu namanya bisa masuk kategori bid'ah idafiyah, namanya cabang. Berkumpul untuk dakwah dan ceramah kapan saja, di mana saja. Itu dasarnya. Jadi man ahdasa fi amrina haza, 2 di sini. Baru urusan agama, baru urusan agama. Jika baru tapi bukan urusan agama, seperti laptop, semua yang perkara dunia ini bukan bid'ah. Kalau muamalat itu, Pak, tidak masuk perkara bid'ah. Ma laysa min, tidak ada sedikit pun dalil, tidak ada pun sedikit pun dalil yang disandarkan, baik dalil umum apalagi dalil khusus. Ini 3, Pak. 3 ini.
baru agama, tidak ada dalil sedikit pun.